Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-1 surah Al-Baqarah. Dan kemarin kita sampai ke ayat sebentar. Kemarin sampai ini ya. Ayat 85 ya. Berarti sekarang 86. Baik. Ini belum ada yang online ya. Mungkin Bu Reni ya, silakan baca ya. Sambil tunggu yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak ada keringanan bagi mereka azab dan tidak ada bagi mereka penolong. Tidak ada yang ini kan fi'il majhul ya, jadi kalau menerjemahin bagusnya maka azab mereka tidak diringankan dan tidak pula mereka ditolong gitu. Oh, maka azab mereka tidak diringankan dan mereka pun tidak ditolong. Ulaika ini mubtada. Alladzina ulaika alladzina alladzina khobarnya. Ishtaraw ini fi'il madhi. Ishtaraw wawu sebagai fa'ilnya. Ishtarawul. Iya, insyaallah. Al-hayatad dunya maf'ul bih bil akhirah jar majrur. Al-fa'u di sini harfu atfin, la sebagai la nafi, yukhaffafu fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Anhum jar majrur. Al-azabu ini fa'ilnya ya. Naibul fa'il ya. Naibul fa'il ya dibilangnya ya. Naibul fa'il. Bentar Ustaz. Kemudian al-wawu harfu atfin, la harfu nafin, hum di sini mubtada, yungsorun ini fi'il mudhari. Ini majhul juga ya Ustaz? Iya. Ya, fi'il mudhari majhul, wawu sebagai fa'ilnya dan yungsorun ini sebagai khobar. Tafsirnya, ulaika humul ladzina asarul hayat tad-dunya 'alal akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu wa laisa lahum nasirun yansuruhum min azabillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia di atas akhirat, maka azab bagi mereka tidak diringankan, dan tidak ada penolong bagi mereka yang akan menolong mereka dari azab Allah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallah. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itulah orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan menjual kehidupan akhirat. Maka tidaklah adab mereka itu diringankan dan tidak pula mereka ditolong. Ini merupakan lanjutan ayat yang masih membicarakan tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi. Di mana pada ayat yang sebelumnya kita bisa melihat bagaimana orang Bani Israel itu hanya beriman dengan sebagian isi Taurat, lalu kufur dengan sebagian isi Taurat yang lain. Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia mereka dibanding kehidupan akhirat mereka. Dengan kata lain, mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Karena memang kebanyakan orang Bani Israel itu pada akhirnya tidak mau beriman ya kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun." Maka azab mereka tidak akan diringankan dan tidak pula mereka ditolong. Ini merupakan akidah dari seorang muslim bahwasanya orang kafir betapapun baiknya di dunia, misalnya dia murah senyum, baik kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kemudian sering menolong, ya, sering menyumbangkan hartanya. Kalau tidak ada keimanan kepada Allah sedikit pun dalam hatinya, maka dia kekal di dalam neraka. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi. Ya, nah Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna bim ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbaratum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, dan kami telah memilih setelahnya beberapa rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa. Bukan memilih ya, Al-Qafain itu maksudnya dan kami iringi, maksudnya setelah Nabi Musa ini banyak rasul-rasul yang diutus kepada Bani Israel gitu. Dan kami telah mengiringi setelah Nabi Musa ini beberapa rasul dari Bani Israel, dan kami telah memberikan kepada Isa ibnu Maryam bayinat, petunjuk ya. Iya. Wa ayyad, dan kami memberi kekuatan kepadanya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul-rasul dengan rasul-rasul yang tidak sesuai dengan kamu kehendaki, tidak kalian kehendaki mana? Yang tidak kalian kehendaki, maka kalian akan sombong, merasa besar, dan sebagian dari kalian mendustakan mereka, dan sebagian kalian mendustakan mereka, dan sebagian kalian saling membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Tafsirnya. Walaqad ataina Musa Taurata ya. Walaqad ataina Musa Taurata wa ataina. Di Arab dulu dong. Oh ya, di Arab dulu ya. Wa huruf atof, la huruf taukid, qad taukid juga, ataina fi'il
madhi, na domir sebagai fa'ilnya, fa'ilnya. Musa adalah maf'ul bi. Yang pertama al-kitaba maf'ul bi, yang kedua wa huruf ataf, qafaina fi'il madhi ma'tuf kepada ataina, nas adalah domir sebagai fa'ilnya, min ba'dihi, min ba'di jar majrur, ba'dihi idhofah, hinya domir sebagai maf'ul bi mudhof ilai, birrusuli jar majrur, wa harfu atfin, ataina fi'il madhi, na domir sebagai fa'il ma'tuf kepada qafaina, Isa maf'ul bi, ibnu itu Ibna itu badal. ibna badal, Maryama sebagai mudhof ilai. Mudhof ilai ya. Al-bayyinati adalah maf'ul bi yang kedua. Naam. Wa huruf atfi, harfu atfi, ayyadna adalah fi'il madhi dengan dhamir nas sebagai fa'il, hu itu sebagai maf'ul bi, biruhil kudusi, biruhi jar majrur, al kudusi mudhof ilai, a harfu istifham ya. Bukan a tapi hamzah gitu. Hamzah ya, maaf. Hamzah sebagai huruf istifham, fa huruf atfi, kulla sebagai harfu taukid ya, kullama. Kullama itu udah jadi apa namanya? Dari satu ya. Satu kesatuan. Kullama Dorob. Ya. Kullama ja'akum. Telah datang. Itu ja'akum fi'il madhi, kumnya sebagai maf'ul bi, rasulun adalah sebagai fa'ilnya, bima jar majrur, la huruf nafi, Naam. tahwa anfusakum, tahwa fi'il mudhari. Oh iya. Tahwa itu fi'il mudhari, anfusukum, anfusu sebagai fa'ilnya, kum maf'ul bi, istakbartum adalah fi'il mudhari, fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, istakbartum. Dengan domirnya adalah sebagai antum. Fa farikon kadzabtum, fa huruf ataf, farikon sebagai maf'ul bi dari kadzabtum. Kadzabtum adalah fi'il madhi, tumnya sebagai fa'ilnya, wa huruf ataf, farikon adalah maf'ul bi yang didahulukan, taqtuluna adalah fi'il mudhari dengan wawu sebagai fa'ilnya. Baca tafsirnya. Walaqad atoina Musa Taurata wa atba'anahu biruhi min bani wa atba'nahu birusuli min bani Israil wa a'toina Isa bani Maryama mu'jiyatil wadihati wa qawwaynahu bi Jibril alaihi salamu kullama ja'akum
rasulu biwahyi min indillahi la yuwafiku ahwaukum. La yuwafiqu ahwa'akum. Oh, ini. La yuwafiku ahwa'akum. Ista'limu alaihi Ista'laitum alaihi. wa kadzabtum farid. Halo? Ista'limu dan sungguh kami telah menurunkan kepada Musa, telah memberikan kepada Musa Taurat dan telah mengikuti dan diikutinya dengan beberapa rasul dari Bani Israel, dan kami telah memberikan kepada Isa ibnu anak Maryam mukjizat berupa wadihati ya apa tadi? Jadi kami berikan kepada Isa bin Maryam mukjizat yang jelas. Oh, dan kami telah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang jelas dan kami kuatkannya dengan Jibril. Dan Jibril, kami kuatkan ia dengan Jibril alaihissalam. Dan kami kuatkannya dengan Jibril alaihissalam. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul-rasul dengan wahyu dari sisi Allah, la yuwafiku kalian wafiku itu apa? Yuwafiku La yuwafiku ahwa'akum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Tidak sesuai dengan nafsu kalian. Ista'limtum alaihi. Ista'laitum, ya kalian merasa sombong. Kalian sombong kepada, dan kalian mendustakan, dan sebagian kalian mendustakan mereka, dan kalian membunuh mereka. Dan sebagian kalian membunuh mereka. Ya, watak tuluna farikon. Iya, maksudnya sebagian kalian membunuh para nabi gitu ya. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya, Ustaz. Taib. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffaynahu min ba'dihi bir-rusul. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa al-kitab, yaitu Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Dan kami ikuti setelahnya itu dengan rasul-rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu mukjizat yang jelas. Dan kami perkuat ya Isa bin Maryam dengan Ruhul Qudus. Ini adalah gelar bagi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri, maka sebagian kalian mendustakan mereka dan sebagian kalian membunuh mereka. Ini merupakan sifat buruk yang sangat buruk dari Bani Israel, di mana ketika datang kepada mereka rasul dan juga nabi kepada mereka, maka tidak hanya mereka mendustakan, tidak mau beriman kepada nabi tersebut, mereka juga membunuh para nabi. Mereka juga membunuh para nabi. Di antara nabi yang dibunuh oleh Yahudi adalah Nabi Zakaria, ya. Begitu pula Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Bahkan di masa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang mereka ini kaum yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaum yang sangat membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking membangkangnya, mereka tidak hanya mendustakan para nabi, bahkan mereka membunuh para nabi. Ya, kalau ada yang nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang tidak sesuai dengan selera mereka, maka selain mereka dustakan, maka tidak mau beriman pada nabi tersebut, mereka juga yang membunuh para nabi tersebut. Ya, di antara yang diketahui, nabi yang dibunuh oleh mereka adalah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan betapa buruknya ya tabiat, betapa jeleknya akhlak dari orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Nah, kita lanjutkan. Ayo Umida. Naam Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati-hati kami tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka dengan keingkaran mereka, dan sedikit sekali mereka yang beriman. Al-wawu harfu ataf, qalu fi'lun madi, al-wawu sebagai fa'ilnya, kulubuna kulubu mubtada, kemudian na sebagai mudhofun ilai, gulfun sebagai khobar. Kemudian bal ini harfu idrob, la'ana fi'il madi, fi'lun madi, hum sebagai maf'ulun bi, Allahu latfu jalalah sebagai fa'il, bi kufri jar majrur, him sebagai mudhofun ilai, al-fa'u sebagai harfu atof, qalilam maktuf kepada hum ya Ustaz ya. Yang mana? Qalilan maktuf kepada hum. Sedikit sekali. Ini qalilan ini kan artinya maka sedikit ya. Sekali. Maka sedikit sekali yang beriman gitu ya. Ya ke hum ya Ustaz ya. Maktuf kepada mereka. Tadi dulu ini kayaknya bukan matuf. Apa Ustaz? Tamyiz. Ini dia naat ya. Naat bagi maf'ul mutlak yang dibuang. Asalnya ma yu'minuna imanan qalilan gitu. Mereka tidak beriman walaupun dengan keimanan yang sedikit. Berarti naat qalilan naat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Kemudian ma sebagai isim mausul sebagai mubtada. Enggak, dia sebagai sifat dari sifat dari qalilan ya Ustaz. Nah, sebagai naat. Kemudian yu'minuna fi'il mudhari, fa'ilnya al-waw. Nah. Tafsirnya wa qala banu Israila li nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qulubuna muqdatun la yanfudu ilaiha qauluka walaisal amru kama da'au bal qulubuhum mal'unatun madabu'un 'alaiha wa hum madruduna min rahmatillahi bisababi yahudihim fala yu'minuna illa imana qalilan la yanfa'uhum.
Artinya, dan Bani Israel berkata kepada Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kami telah tertutup, tidaklah sampai menembus kepadanya perkataanmu, dan tidaklah urusan yang seperti itu, tidaklah urusannya seperti apa yang mereka sangkakan. Bahkan hati-hati mereka dilaknat, tertutup atasnya, dan mereka dijauhkan dari rahmat Allah disebabkan keingkaran mereka, dan tidaklah mereka beriman kecuali iman yang sedikit, dan tidaklah itu bermanfaat bagi mereka. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz, wa iyaka. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, yaitu Bani Israel ya, mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Ya. Ini merupakan bentuk kesombongan dari Bani Israel. Mereka mengatakan bahwa hati mereka telah tertutup ya dari apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Artinya mereka nggak mau peduli dengan apapun yang disampaikan oleh para rasul, dengan apapun yang ada pada Taurat, ya, pada kitab-kitab. Mereka tidak akan mau beriman. Ini bentuk kesombongan mereka. Ya. Sebagian manusia di zaman sekarang pun ada yang sikapnya semacam ini. Ketika didakwahi, ketika dijelaskan kebenaran, mereka seakan mengatakan kami tidak butuh dengan dakwah kalian. Kami tidak butuh dengan nasihat kalian. Apapun yang kalian ucapkan, hati kami, telinga kami ya tertutup bagi kalian. Ini merupakan sifatnya orang Yahudi dalam menerima nasihat. Ya, mereka tidak mau menerima nasihat. Dan mereka berpikir bahwasanya perbuatan semacam ini yang merupakan keuntungan, kelebihan bagi mereka. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah telah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Artinya ya, jauhnya mereka dari kebenaran itu sebetulnya dikarenakan karena kesombongan mereka. Karena pengingkaran mereka. Karena seseorang itu semakin dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk laknat yang Allah berikan kepada mereka adalah Allah makin jauhkan mereka dari kebenaran. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat Allah akan balas mereka dengan balasan yang sangat yang sesuai, yang layak dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali ya dari orang Bani Israel yang beriman, ya. Sedikit sekali dari Bani Israel yang beriman. Karena memang kalau kita lihat dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, ya, maka kita melihat kisah demi kisah yang menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang Bani Israel ini adalah kaum yang ingkar, kaum yang membangkang kepada nabinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo, Faisal baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika kitab datang pada mereka dari sisi Allah yang dibenarkan untuk apa yang ada pada mereka, dan sebelumnya mereka memohon kemenangan pada orang-orang yang kafir
Dan maka ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka kafir dengannya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Wa harfu isti'naf lama harfu jazmin. Bukan, lama ini bukan huruf jazm. Lama yang Apa di di sini dia zorof dia. Oh, zorof. Karena kalau lama yang huruf jazm itu setelahnya fi'il mudhari. Oke. Lama zorof ja'a ja'a fi'il madi, fa'ilnya kitabun, humnya maf'ul bih ya. Naam. Min indi jar majrur, lafzul jalalah mudhaf ilaih, musaddiqun na'at, 5 jar majrur, ma'a zorof, hum mudhaf ilaih, wa harfu atfin, kanu kana fi'il madi nakis, waw isim kana, min qablu jar majrur sebagai khobar kana, yastaftihuna fi'il mudhari fa'ilnya wawu, alal ladzina jar majrur, kafaru fi'il madi fa'ilnya wawu, fa harfu atfin, lamma zorof, ja'a fi'il madi fa'ilnya ma, hum maf'ul bihi, terus arofu fi'il madi fa'ilnya wawu, kafaru fi'il madi fa'ilnya wawu, bihi jar majrur, fa harfu atfin, laknatullah mubtada. Iya, mubtada deh. Lafzul jalalah mudhaf ilaih, alal kafirin jar majrur sebagai khobar. Ya, baik. Wahina ja'ahumul Qur'anu min indillahi musaddiqan bima ma'ahum minat taurati jahaduhu wa ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kanu qabla ba'satihi yastansiruna bihi ala musyrikil arabi wa yaquluna qaruba mab'atsu ya. Iya. Qaruba mab'atsu nabiyyi akhiriz zamani wa sanattabi'uhu wa nuqatilukum ma'ahu falamma ja'ahumur rasulu alladzi arafu sifatihi wa sidqahu kafaru bihi wa kadzabuhu fala'natullahi ala kulli man kafara binabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi alladzi auhahu Allahu ilaihi. Nah. Dan ketika Al-Quran datang kepada mereka dari sisi Allah yang dibenarkan, untuk apa yang ada yang membenarkan apa yang bersama mereka, yang membenarkan apa yang bersama mereka dari Taurat, mereka musuhinya dan mereka mengingkarinya gitu. Mereka mengingkari dan mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum diutus dia, yastansiruna apa Ustaz? Ya, memohon pertolongan. Oh, memohon pertolongan kepada orang-orang musyrik Bukan. Jadi padahal jadi ini kalau mau nyibain bagusnya padahal sebelum diutusnya Nabi Muhammad mereka
selalu meminta pertolongan kepada Nabi yang terakhir atas para musyrikin Arab gitu. Oh, ya. Dan Dan mereka mereka berkata, telah dekat diutusnya Nabi akhir zaman. Maka kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Dan ketika datang kepada mereka Rasul yang telah mereka ketahui sifat-sifatnya dan kebenarannya, mereka kafir dengannya dan mendustakannya. Maka laknat Allah atas semua orang kafir dengan Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitabnya yang telah Allah wahyukan kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, musaddiqul lima mahum, yang mana Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, di mana jelas dalam kitab Taurat telah tertulis tentang kedatangan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakininya. Apa buktinya? Buktinya adalah wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Dan dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu yastaftihuna. Mereka meminta kemenangan. Ya, 'alal ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Orang kafir di sini maksudnya adalah orang kafir Quraisy, ya. Para musyrikin Quraisy. Jadi ya, kalau kita baca sirah Nabawiyah, orang Yahudi, mereka tuh sangat yakin tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada dalam kitab Taurat mereka. Buktinya apa? Buktinya, setiap kali orang Yahudi bertengkar dengan orang Arab, setiap kali orang Yahudi memiliki masalah dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan qaruba mab'asu nabiyyin, ya, qaruba mab'asu nabi akhir zaman. Telah dekat ya kedatangan nabi akhir zaman. Wa sanattabi'uhu wa nuqatilukum ma'ah. Nanti kami akan mengikuti nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Ini yang selalu diucapkan oleh Yahudi ketika bermuamalah dengan orang-orang Arab. Mereka selalu mengatakan, lihat aja nanti kalau Nabi akhir zaman ya telah diutus, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Ya, ini adalah apa yang diucapkan orang Yahudi setiap kali ya bermusuhan atau punya masalah dengan orang-orang Arab, ya. Namun apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka ketika telah datang kepada mereka nabi yang telah mereka kenal, jadi budaya istilahnya ya, ma 'arafu maknanya ini adalah fa'il ya. Jadi telah datang kepada mereka, apa yang telah datang? Apa yang telah mereka kenali. Berarti maknanya adalah fa'il. Ya, kafaru bih. Jadi setelah datang kepada mereka Nabi Muhammad, Nabi yang telah mereka kenali sifat-sifatnya. Karena mereka membaca hal tersebut dalam kitab Taurat, dan memang mereka betul-betul meyakini. Buktinya apa? Buktinya setiap kali mereka berantem, setiap kali mereka punya masalah dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan, nanti akan datang Nabi yang terakhir, kami akan mengikutinya, kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad diutus? Kafaru bih. Ya, kafaru bih. Mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Jadi sebetulnya Bani Israel atau Yahudi ini sangat yakin ya tentang kedatangan Nabi yang terakhir.
Lalu kemudian ketika yang datang, ya, ketika Nabi yang diutus ternyata bukan dari Bani Israel, mereka hasad, mereka dengki, ya, mereka merasa ya ras yang paling mulia. Harusnya Nabi yang terakhir pun dari mereka, karena banyak Nabi yang diutus kepada mereka. Maka dengan sebab kesombongannya ini, mereka tidak mau beriman kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, lanjut ya ke Hudahyalis ya. Ya, Ustaz. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu yunazzalallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi wa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Kafirina adzabun muhin. Sama alangkah buruknya mereka membeli diri mereka ayyakfuru, bahwa mereka kafir dengan mengingkari dengan apa yang Allah turunkan. Bagian itu dengki apa iri, Ustaz? Ya, bagian itu membangkang atau melampaui batas. Melampaui batas, ayyunazzalallahu, bahwa Allah menurunkan dari karunia-Nya atas apa yang dihendaki, Atas siapa saja yang dia kehendaki. Atas siapa saja yang dihendaki dari hamba-hambanya. Ba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali dengan kemarahan di atas kemarahan, kemurkaan di atas kemarahan. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Bi'sama ini apa ya, Ustaz ya? Bi'sa itu fi'il madi. Oh, terpisah ya. Bi'sama fi'il madi, ma itu maf'ulun bih. Bukan, dia itu apa namanya? Sebagai tamyiz. Tamyiz dari bi'sa itu, Ustaz. Ya, jadi bi'sa itu kan kayak misalnya kita mengatakan bi'satil mar'atu siapa gitu. Seburuk-buruk wanita adalah siapa. Ini namanya fi'il lizam ya. Fi'il untuk mencela. Nah, ini apa namanya? Kalau Quran seperti ini kan ada yang dibuang ya. Jadi dia betapa buruk di sini, bi'sanya ada fi'il madi lizam, nanti maknya adalah tamyiz dia. Bi'sa fi'lun madin, tamyiz dari bi'sa, ishtarau fi'lun madi, waw sebagai fa'il, bihi jar majrur, anfusa maf'ulun bihi, hum mudhafun ilaihi, ayyakfuru, ayya ini apa, Ustaz ya? Huruf syartin. Harfu masdarin wa nasbin. Oh, harfun masdarin wa nasbin. Yakfuru fi'lun mudhari, waw sebagai fa'il, bima jar majrur, anzala fi'lun madi, Allahu fa'il, harfu jarah sebagai fa'il. Ustaz, bima ini hanya jar majrur atau ma-nya ini ada sebagai apa, Ustaz? Jar majrur aja. Jar majrur aja. Bagian na'at, Ustaz. Bagian itu. Ini kan bagian kan menjelaskan alasan. Berarti dia maf'ul min ajli ya. Oh, maf'ul min ajli, menjelaskan alasan. Bagian maf'ul min ajli, ayyunazzalallah, ay harfu nasbin, yunazzala, yunazila fi'lun mudhari, Allah sebagai fa'ilnya, min fadli jar majrur, hi mudhafun ilaihi, ala zorof ya, Ustaz ya? Ala huruf jar. Alaman itu jar majrur. Ala jar majrur,
mannya ini Alaman itu jar majrur. Oh, alaman jar majrur. Yasha'u fi'lun mudhari. Min ibadi jar majrur. Hinya sebagai mudhofun ilaihi. Jangan dibilang hi-nya tapi al-ha'u. Al-ha'u sebagai mudhofun ilaihi. Faba'u fa harfu istisnaf. Ba'u fi'lun madin. U-nya sebagai fa'il. Bi ghadabin jar majrur. Ala ghadab jar majrur. Walil kafirina wa harfu atfin. Lil kafirinya Jar majrur. jar majrur. Azabun. Lil kafirina jar majrur sebagai khobar muqaddam. Walil kafirina jar majrur sebagai khobar. Azabun mubtada'nya, Ustaz. Azabun mubtada, muhinun sebagai na'at. Naam. Saya baca tafsirnya. Qabuha ma ihtarahu banu Israila li anfusihim. Istabdilul kufra bil imani. Istabdalul kufra. Istabdalul kufra bil imani zulman wa hasadan. Li'anzalallahu min fadlihil qur'ana ala nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama faraja'u bighadabim minallahi alaihim bisababin juhudihim bin nabiyyin. Jangan bisa babin, bisa babi. Bisa babi juhudihim bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ghadaballahu Ghadabi kan ba'da dzarab setelahnya untuk ilahi. Ba'da ghadabillahi kadzalika alaihim bisababi bisababi tahrifihim at-taurata. Tahrifihim at-taurata. Walil jahidina nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adzabun yazulluhum wa yuhzihim. Qabahu menjelekkan ya Ustaz ya? Qabuha. Qabuha itu maksudnya maka betapa jeleknya apa yang telah maka betapa jeleknya apa yang telah mereka pilih, apa yang telah Bani Israel pilih, apa yang telah Bani Israel pilih untuk diri mereka, apa yang telah Bani Israel pilih untuk diri mereka ketika mereka mengganti kekufuran dengan iman, kezoliman dan kedengkian. Secara zalim dan dengki. Secara zalim dan dengki. Dianzalallahu. Diinzalillahi. Karena Allah telah menurunkan keutamaannya. Karena Allah telah menurunkan keutamaannya, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, faraja'u bighadabim, dan maka mereka kembali dengan kedengkiannya dari Allah atas mereka, disebabkan pembangkangan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ba'da sesudah kemarahan Allah. Kadzalika alaihim, ya demikian itu atas mereka disebabkan mereka memalsukan Taurat. Wal jahidina, dan pembangkang mereka. Dan bagi orang yang membangkang, menolak. Dan bagi orang yang membangkang atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka
azab yang hina dan mereka dihinakan. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Betapa buruk ya apa yang telah mereka beli untuk diri mereka. Maksudnya betapa buruk pilihan mereka ay yakfuru bima anzalallahu. Ketika mereka memutuskan untuk kafir kepada apa yang Allah turunkan. Baghyan. Baghyan ini ya karena melampaui batas. Karena mereka ini zalim dan juga hasad. Jadi mereka tidak mau beriman atau kafir kepada apa yang Allah turunkan dengan sebab baghyan. Ya. Apa itu baghyan? Di tafsirnya dijelaskan zulman wa hasada. Menolaknya secara zalim dan karena hasad. Kenapa dia hasad? Ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Karena Allah telah menurunkan keutamaannya kepada siapa saja hambanya yang ia kehendaki. Jadi Bani Israel atau Yahudi ini nggak terima karena nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab. Maunya mereka, nabi terakhir itu dari Bani Israel. Kenapa? Karena banyak nabi yang diutus kepada mereka. Ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa pun mendakwahi mereka, Bani Israel. Maka mereka pun ya tidak rela, hasad, dengki mereka. Kenapa nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, bukannya dari kalangan Bani Israel, tapi malah dari bangsa Arab. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaan yaitu Al-Qur'an kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Itu merupakan mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah karena Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha menetapkan. Jadi siapapun yang diangkat sebagai nabi itulah yang terbaik. Ya karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak bisa diatur. Nah, orang Bani Israel ini, orang Yahudi ini mereka nggak terima. Mereka sakit hati, mereka hasad karena ternyata nabi terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel. Ya, udah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak menetapkan siapa saja yang dia kehendaki dari hambanya. Karena Allah Maha berkuasa, Allah Maha menentukan. Faba'u bighadabin ala ghadab. Maka mereka pun kembali dengan mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab pendustaan mereka, mulai dari mendustakan Taurat, bahkan mereka mengubah isinya agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lalu kemudian mereka menentang Al-Quran dan juga menentang Nabi Muhammad SAW hanya karena masalah ya ras, hanya karena masalah Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, maka mereka pun mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun muhin. Dan orang-orang kafir itu ya bagi orang yang kafir mendapatkan adab yang menghinakan mereka ya nanti di akhirat ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya alasan kenapa Yahudi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad itu merupakan alasan yang sangat sepele. Hanya karena Nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Pun kalau melihat track record mereka selama ini, bisa jadi sekalipun misalnya Nabi terakhir dari Bani Israel, mereka tetap akan menentangnya. Kenapa? Karena mereka sudah sangat biasa membangkang dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dari kisah-kisah Bani Israel kita bisa mengambil kesimpulan seseorang itu kalau menjauh ya dari hidayah, sengaja menjauh dari hidayah, sengaja tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malah akan memalingkannya jauh dari kebenaran. Allah akan menjadikannya
ya, memiliki mata tapi tidak bisa mendengar kebenaran, memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran, memiliki hati tapi tidak bisa memikirkan, ya, berpikir sesuatu tentang kebenaran. Ini yang terjadi kalau seseorang itu terbiasa menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Mas Heri belum baca? Ini Pak Andi Pras dari awal belum pernah baca. Baik, kita coba ya. Ya, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ini ayat berapa ya, Ustaz? Baik, alhamdulillah akhirnya antum muncul juga. Ini udah tinggal sehari lagi nih. Sekarang ayat yang ke 91. 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ana sampai situ aja, Ustaz. Belum bisa menjelaskan satu-satu. Nah, terjemahin dulu. Ya. Dan ketika dikatakan pada mereka, kalian berimanlah dengan apa yang menurunkan Allah, mereka berkata, dengan apa yang Allah turunkan. Dengan apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Diturunkan kepada kami, dan mereka kafir dengan apa yang ini apa ya? Dengan apa yang ada setelahnya. Gitu. Yang ada setelahnya, dan padahal ini kan apa yang setelahnya itu maksudnya Al-Quran ya. Iya, yang mereka ya? Setelahnya itu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Ya, padahal kebenaran menjelaskan bagi apa yang bersama mereka. Iya, maksudnya Al-Quran adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka itu, membenarkan isi Taurat. Membenarkan isi Taurat. Katakanlah, falima ini apa ya? Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman? Soeb Irob bisa nggak? Belum, Ustaz. Sampai situ aja. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan. Kita minta Irob tadi siapa yang pertama? Bu Reni ya? Bu Reni di Arab? Ya, Ustaz. Al-wawu harfu atfin idza dhorof qila fi'il madhi. Fi'il madhi majhul ya? Ya, fi'il madhi majhul. Lahum jar majrur. Aminu fi'il amr, wawu fa'ilnya. Bima jar majrur. Anzala fi'il madhi, Allah sebagai fa'ilnya. Qalu fi'il madhi, wawu sebagai fa'ilnya. Nu'minu fi'il mudhari. Bima jar majrur. Unzila fi'il madhi. Nu'minu afan. Nu'minu fi'il madhi, Ustaz ya. Tadi sambil mikir. Fi'il mudhari. Benar ya, fi'il mudhari ya? Tapi fa'ilnya mana? Oh, fa'ilnya nu-nya, nahnu. Jangan bilang nu-nya, nahnu ya. Nahnu ya. Nu'minu fi'il mudhari, fa'ilnya nu, bima jar majrur, unzila fi'il Apaan? Jangan bilang nu, fa'ilnya nahnu. Oh, ya, fa'ilnya beda antara nahnu. ibu bilang nu sama nahnu. Kalau ibu bilang nu, berarti nu sama minu bisa dipisah. Bisa nggak nu nggak dipisah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi nahnu ya, nahnu. Fa'ilnya nahnu gitu ya, Ustaz. Nah. Bima jar majrur, unzila fi'il madhi, alaina jar majrur, wawu harfu atfin, yakfuruna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, bima jar majrur, waro'a, ini bima waro'a, ini apa? Maf'ul bih ya Ustadz ya?
maf'ul Qiraatu bi. dzaraf. Dzaraf. Oh, dzaraf. Oh, dzarafnya. Oke, dzaraf. Al-ha'u ini mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin. Huwa mubtada. Al-haqqu ini huwal haqqu khobar ya Ustaz ya. Khobar. Musaddiqa ini hal Ustaz. Benar. Betul? 5 Betul. ya, 5 jar majrur, ma'ahum jar majrur, qul Mahum. ma'a dzaraf, humnya Dzaraf, itu mudhaf ilaih. Qul fi'il amr, al-fa'u harfu atfin, 5 ini apa namanya? Harf istifham ya Ustaz. Benar, istifham dia. Ya, istifham taqtuluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, anbiya itu maf'ul bih, lafzul jalalah mudhaf ilaih, min qablu jar majrur, in harfu ini in itu apa sih namanya? Harfu syartin, kuntum ini kanu ya, fi'il madhi naqis, tumnya sebagai isim kana, mu'minina fi'il mudhari, ini ya sebagai fa'ilnya, dan mu'minina ini sebagai khobar kana. Tafsirnya, wa idza qala ba'dul muslimina lil yahudi saddiqu bima anzalallahu minal qur'ani qalu nahnu nusaddiqu bima unzilallahu ala anbiya'ina wa yajhaduna ma unzilallahu ba'da dzalika wa huwal haqqu musaddiqan lima. Apa? Bukan unzilallahu tapi anzalallahu. Oh, yang ini wa yajhaduna mana Ustaz? Yang tadi awalnya pun mana ya nih? Aduh, sebentar. Kan yang saya ulang ya Ustaz ya, saddiqu bima anzalallahu minal qur'ani. Itu kan anzala. Anzalallahu itu semuanya. Oh, itu yang belakangnya bukan u ya Ustaz. Mana sih manusia coba? Nahnu nusaddiqu bima Anzalallahu ala anbiya'ina. Soalnya yang di di Qur'annya ada yang anzala, ada yang unzila, saya ngelihat itu. Mana? Di Qur'annya kan bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila. Jadi kirain sama. Qalu nu'minu bima. Enggak, beda-beda. Jadi ini anzala ya semua ya. Karena ada fa'ilnya. Oh, ya betul. Ya Ustaz, ngerti. Oke. Nahnu nusaddiqu bima anzalallahu ala anbiya'ina wa yajhaduna ma anzalallahu ba'da dzalika. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Falau kanu yu'minuna bikutubihim haqqan la amanu bil qur'anil ladzi saddaqaha. Qul lahum ayyuhar rasul in kuntum mu'minina bima anzalallahu alaikum falamma dzaqataltum anbiya Allahi min qablu. Artinya dan bukan falimadza. Oh, subhanallah. Falimadza, ya. Falimadza qataltum anbiya Allahi min qablu. Dan ketika sebagian muslimin berkata kepada Yahudi, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Mereka berkata, kami membenarkan atau beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi kami, dan kami mengingkari apa yang Allah turunkan setelahnya. Padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada kitab mereka, mereka akan beriman kepada Al-Quran yang membenarkannya. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, bila mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka mengapa mereka membunuh para nabi Allah sebelumnya? Ustadz, sekalian nanya, boleh nggak? Kalau qablu itu mu'rab atau mabni? Mabni. Jadi gini, kan hukum asalnya dzaraf itu kan dia mu'rab ya. Yeah. Tapi khusus untuk qabla sama ba'da itu di Quran ada beberapa yang kita bacanya min qablu sama min ba'du kan.
Iya. Nah, jadi gini, kalau setelah zorof, ya kan mudhaf ilaih ya setelah zorof ya? Ya nggak? Iya. Kalau mudhaf ilaihnya dibuang karena sudah dibahas sebelumnya, maka dia mabni ala dhammi. Oh, Hal jari. iya, iya. Soalnya Kalau tadi yang kita perhatikan setiap ada min qaul atau min ba'du pasti setelahnya nggak ada mudhaf ilaihnya. oh, iya, iya. Jadi kaidahnya gitu. Jadi akan selalu mabni kalau nggak ada mudhof ilaih gitu ya, Ustadz? Iya betul. Oh ya, kayak tadi kan yang di baris ketiga yang ayat 89 di tafsirnya itu wakanu qobla, karena masih ada mudhof ilaihnya ya Ustadz. Qobla ba'satihi tadi ya. Iya kan ini khususnya ketika ada min kan. Iya, Kan iya, iya. kalau di ayat yang lain Mm-mm. misalnya di ayat tentang apa yang ayat tolak ya, nanti kita akan Iya. baca kalau baca Al-Baqarah min qabli ayyatamassa ya. Oh Min iya. qabli ayyatamassa. Kenapa di situ majrur kasrah? Karena ada mudhaf Karena ada mudhof ilaihnya. ilaih, ya. Tapi Oke. ketika nggak ada mudhaf ilaihnya, bacanya nggak min qabli tapi min qablu. Qoblu. Ya. Jazakallah Ustadz. Wa jazakillahu khairan. Baik. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang Yahudi, Aminu bima anzalallah. Berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Qalu, orang Yahudi menjawab, Nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Padahal mereka, ya terhadap Taurat pun mereka menentang. Ini ya merupakan karakternya orang Yahudi, pandai bersilat lidah. Ya hanya ucapan di lisan saja. Padahal hakikatnya, kenyataannya, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak juga beriman kepada Taurat. Ya, ini hanya akal-akalan mereka saja. Mereka katakan, Nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, itu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah. Dan mereka kufur dengan apa yang datang setelahnya, yaitu Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Artinya, sebetulnya kandungan Al-Quran itu membenarkan isi Taurat. Kalau mereka mau jujur. Karena di dalam Taurat ya terdapat perintah-perintah kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada para nabi dan rasul, termasuk nabi yang akan datang pada akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika para sahabat ya radhiyallahu anhum menasihati berdakwah kepada orang Yahudi, aminu bima anzalallah. Berimanlah kalian ya dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Mereka berkelit, mereka mengatakan, ya, kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Ini ya alasan mereka. Maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah kepada orang Yahudi, kalau kalian mengatakan kalian hanya mau beriman dengan Taurat, katakan kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau begitu, kalau kalian mengatakan bahwa kalian beriman kepada Taurat, lalu kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah ya sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya, kita melihat bahwasanya ya Rasulullah bersama para sahabat ya sudah sering ya berdakwah kepada orang Yahudi, tapi mereka sudah biasa berkelit lidah menebat kaum muslimin. Dan sebetulnya kalau kita lihat hujah mereka hujah yang lemah. Ya, terbukti di ayat ini ya mereka nggak bisa jawab. Ketika Rasulullah dan para sahabat yang meminta orang Yahudi agar mereka beriman kepada Al-Quran, mereka mengatakan kami hanya beriman dengan Taurat. Lalu Rasulullah bersama para sahabat memiliki jawaban yang telak yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Kalau kalian mengatakan kalian beriman kepada Taurat, lalu kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah? Tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada isi Taurat lalu membunuh nabi-nabi yang Allah utus, tidak mungkin.
Sehingga hakikatnya kalian itu memang kaum yang suka membangkang, kaum yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang melampaui batas, ya. Kaum yang seringkali melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dasarnya kalian ini tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak pula beriman kepada Taurat. Ya, inilah buruknya orang-orang Yahudi, ya. Mungkin demikian untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Edi bertanya tadi, kan ma'arofu kafarubi ya. Jadi bukan man'arofu. Jadi ma'arofu ini maknanya lebih umum daripada man. Karena kalau man itu, ya, man itu kita hanya akan bicara dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang mereka kenali bukan hanya sosoknya saja, tapi semuanya. Ya nabinya, ya kitabnya, ya ajarannya, ya syariatnya. Mereka yakin bahwasanya akan datang nabi yang akan membawa syariat baru, syariat penyempurna, yang membawa ajaran-ajaran yang merupakan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga ma'arofu. Karena kalau cuma man aja, ini hanya bicara tentang Nabi Muhammad saja. Tapi kalau ma'arofu, maka ini bicara tentang Nabi Muhammad, kemudian Al-Qur'annya, risalahnya, ajarannya, syariatnya, dan semuanya. Ya, itu dia alasannya. Umida bertanya, Ustaz, ini ada hubungan dengan ayat dibaca kemarin tentang disyariatkan sholat bagi Bani Israel, apakah pelaksanaan sholatnya sama dengan umat Nabi Muhammad? Iya, sama ya. Jadi syariat sholat itu untuk setiap umat itu sama. Ya. Dan konteksnya kalau yang ayat yang kita baca kemarin itu maksudnya adalah, ya, orang Yahudi itu sama dengan orang lain ya, termasuk orang-orang musyrik Arab, itu mendapat khitab dakwah yang sama. Yang mendapatkan ajakan dakwah yang sama. Mereka sama-sama diminta untuk masuk ke dalam Islam dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan juga melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain. Jadi khitab, ya, Islam ini berlaku umum, baik untuk Bani Israel, orang Yahudi, maupun orang-orang Arab, dan juga, ya, manusia dari seluruh dunia ini mendapatkan khitab dakwah yang sama. Ya. Karena kalau kita perhatikan bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelum-sebelumnya, para Nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaum mereka. Ya. Nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaum mereka. Ya, sebagaimana Musa diutus kepada Bani Israel, kemudian Isa pun sama. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan Nabi akhir zaman, maka seruan dakwahnya ini berlaku untuk semua umat. Ya, mau Bani Israel, mau orang Arab, mau orang Asia, mau orang Eropa, semuanya itu mendapatkan seruan dakwah yang sama. Karena Islam adalah agama universal yang tidak hanya dimiliki oleh suku tertentu, ya, karena dia adalah ajaran akhir zaman. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib memegang Islam sebagai agamanya. Mukminin, ya, bukan fi'il mudhari. Memang tadi ada yang ini ya, fi'il mudhari. Keliru berarti. Coba ayat 91. Yang kuntum mukminin, ini kan kuntum ini fi'il madhi naqis. Kemudian tumnya ini adalah isimnya. Mukminin khobarnya, bukan fi'il mudhari. Ya. Kalau ada yang bilang fi'il mudhari, kita dikeliru ya. Jadi mukminin itu kan memang isim fa'il ya. Amana yu'minu imanan mukminun. Nah, berarti kita insya Allah satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi. Karena ngecek rekamannya kemarin baru 18, berarti hari ini pertemuan ke-19. Berarti satu pertemuan lagi. Cuma aneh kalau hari Sabtu ada ini ya, biasanya ada jadwal rekaman buat kelas Nahwu yang jurumiyah itu. Mungkin untuk penutup dari program bulan Juni ini, kita ini di hari Ahad ya, insya Allah ya. Hari Ahad pada subuh insya Allah kelas terakhir untuk bulan Juni. Kalau antum ingin ikut yang bulan Juli, ya silakan daftar lagi ya. Insya Allah kita mulainya hari Senin. Jadi untuk yang kelas bulan Juni ini, yang sesi terakhir insya Allah hari Ahad besok ya.
Baik, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.